Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang berbahagia. Kali ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 5, yaitu tentang meneladani kisah Wali Songo. Untuk itu, bagaimana materi kita kali ini? Simak baik-baik video pembelajaran Pak Eko yang 1. Pengertian wali Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surah Yunus ayat 62-63. Kemudian keimanan wali Allah. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Nah, selanjutnya ketakwaan wali Allah. Bagaimana ketakwaan wali Allah, anak-anak? Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara tidak langsung anak-anak perlu ketahui, yang dimaksud takwa adalah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang pertama, yaitu wali Allah yang diberi nama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Yang kedua, yaitu Sunan Ampel atau yang disebut dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para walinya lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Apel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah moh limo atau 5M, yaitu 1. Main atau berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madat atau menghisap candu atau ganja, 5. Madon yang disebut dengan berzina. Lalu yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang mocopat pangkur. Selanjutnya, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasehat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara.
Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto penguasa Demak dan Aryo Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islam untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, citungan, dan delian. Kemudian Sunan Kalijogo atau Raden Said. Sunan Kalijogo adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Lalu selanjutnya adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijogo. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Ia juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwahnya. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdul Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja, ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Lalu kesimpulannya, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan Wali Songo masing-masing sebagai berikut. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat dakwah kepada masyarakat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah moh limo. 3. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut berkesenian bersama masyarakat. Yang keempat, Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji dalam dakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama masyarakat. 5. Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi arsitektur yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus. Kemudian 6. Sunan Giri mengajarkan semangat dakwahnya yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang Islam untuk dolanan anak-anak. 7. Sunan Kalijogo berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan masyarakat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Nah, anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian, Pak Eko akan memberikan latihan evaluasi. Nomor 1, Raden Rahmat adalah nama asli dari Sunan ... Nomor 2, Wali Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada ... Nomor 3, nama asli Sunan Kalijogo adalah ... Nomor 4, yang mengajarkan moh limo adalah Sunan ... 5. Sunan Kalijogo adalah putra dari ... Anak-anak yang berbahagia, materi kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kemudahan anak-anak sekalian untuk belajar di saat ini. Untuk itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.